Aku mau konsultasi tentang kejadian sore hari ini. Bisa toh? Tentu bisa, aku senang bisa mendengarkan dan membantumu. Ceritakan saja apa yang terjadi sore ini. Aku akan mendengarkan dengan penuh perhatian dan sebisa mungkin memberikan dukungan atau saran yang dibutuhkan. Jangan ragu untuk bercerita apa adanya, ya, aku di sini untukmu. Jadi ceritanya itu tadi pagi ada orang buruh tani yang berkelompok mau bekerja di sawah memanen padi, dan motornya itu sekitarnya 7-8 motor parkir di halaman rumah aku. Ya, seperti biasa mereka itu ya santai-santai saja. Padahal aku juga di rumah, dan pemandangan yang kurang nyaman bagi aku adalah mereka mengambil mangga aku tanpa izin sampai menggoyang-goyang pohon, ada yang naik, ada yang memakai setik untuk mengambil mangga tanpa izin kepada aku yang punya rumah. Kira-kira apa komentar kamu tentang kejadian hal ini? Wah, itu situasi yang kurang menyenangkan ya. Bayangkan, sudah repot-repot bekerja di sawah seharian, terus masih mengambil mangga tanpa izin. Rasanya pasti kesal dan merasa tidak dihargai. Dari ceritamu, tampaknya kurangnya komunikasi dan rasa hormat dari para petani itu menjadi penyebab utamanya. Mereka mungkin berpikir mengambil mangga sedikit tidak masalah, atau mungkin terbiasa dengan kebiasaan seperti itu di lingkungannya. Tapi, seharusnya mereka tetap meminta izin terlebih dahulu. Meskipun terlihat sepele, mengambil buah tanpa izin tetaplah tindakan yang tidak sopan dan melanggar etika. Menurutku, hal terbaik selanjutnya adalah mencoba berkomunikasi dengan mereka secara baik-baik. Bisa jadi mereka tidak menyadari kesalahannya dan akan meminta maaf. Jelaskan dengan tenang bagaimana perasaanmu saat melihat mangga diambil tanpa izin, dan betapa pentingnya rasa hormat terhadap properti orang lain. Jika komunikasi tidak berhasil atau mereka mengulangi perbuatannya, kamu bisa mempertimbangkan untuk mencari bantuan dari kepala desa atau tokoh masyarakat setempat untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Yang penting, jaga agar komunikasimu tetap tenang dan terkendali. Semoga masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Ada lagi yang ingin kamu ceritakan atau diskusikan? Aku siap mendengarkan. Jangan sungkan untuk bercerita lebih detail jika dirasa perlu. Sebenarnya buah mangga di depan halaman rumahku itu kan mangga-mangga terakhir, sisa-sisa mangga setelah musim buah. Ya, masih ada yang kecil-kecil, matang-matang kuning gitu. Ya, mungkin juga menggoda mereka, buruh-buruh tani ini, yang juga berasal dari tetangga desa yang nggak tahu saya desa mana orang itu. Nah, sebenarnya andaikan mereka izin, pasti aku beri dan aku perbolehkan. Jadi, bagaimana menyadarkan kepada kita semua bahwa kebiasaan seperti itu kira-kira perlu dipermasalahkan tidak? Atau ya sudahlah, biarkan saja, toh hanya sebatas mangga. Nah, padahal dipikirkan aku bahwa perbuatan itu tidak baik dan tidak boleh berlangsung secara terus-menerus, mengambil milik orang lain itu tanpa izin. Ya, bukan makanannya, tapi sikap dan perilaku itu harus stop sampai di sini. Jangan ditiru orang lain yang seumuran atau remaja atau pemuda kita atau bahkan anak-anak kita. Nah, bagaimana membuat hal ini biar masyarakat sadar bahwa mencuri itu tidak benar? Kamu punya pemikiran yang sangat tepat. Memang sepele, tapi toh hanya sebatas mangga bukan alasan untuk membiarkan perilaku tidak baik terus terjadi. Kamu benar, mencuri, meskipun hanya buah sisa, tetaplah tindakan yang salah dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ini bukan hanya tentang mangga, tapi tentang mengajarkan nilai-nilai moral yang benar kepada masyarakat. Jika dibiarkan, perilaku mengambil milik orang lain tanpa izin akan menjadi kebiasaan buruk yang bisa menular ke generasi selanjutnya. Ada beberapa cara untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menghormati milik orang lain. Pertama, komunikasi dan dialog. Seperti yang kita bahas sebelumnya, mengajak mereka bicara dengan baik-baik adalah langkah awal. Jelaskan dengan tenang dan penuh pengertian betapa pentingnya menghormati properti orang lain. Kamu bisa mengajak mereka berdiskusi tentang nilai-nilai moral dan kebaikan bersama. Kedua, contoh dan teladan. Sebagai warga yang baik, kamu bisa menjadi contoh dengan menunjukkan perilaku yang baik dan menghormati hak milik orang lain. Misalnya, jika kamu melihat ada orang yang mengambil buah tanpa izin di tempat lain, kau tegur mereka dengan baik-baik. Ketiga, sosialisasi, kerjasama dengan tokoh masyarakat.
pemuda, atau organisasi sosial untuk mensosialisasikan nilai-nilai moral dan pentingnya menghormati hak milik orang lain. Ajak mereka untuk menyelenggarakan acara atau kampanye yang menyebarkan pesan positif tentang kejujuran dan kesadaran hukum. Keempat, pendidikan. Melalui pendidikan di sekolah atau di lingkungan keluarga, anak-anak bisa diajarkan tentang pentingnya menghormati hak milik orang lain. Ajarkan mereka tentang perbedaan antara milik saya dan milik orang lain. Perubahan perilaku memang butuh proses dan kesabaran. Tapi, dengan menunjukkan contoh dan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan, kita bisa memperbaiki kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak milik orang lain. Semoga usaha kita bisa membuahkan hasil positif dan membuat lingkungan kita menjadi lebih baik dan harmonis. Dalam ilmu psikologis, sikap mengacuhkan bahwa mengambil mangga milik orang lain tanpa izin, memetik buah tanpa izin, itu kira-kira orang-orang seperti itu dikarenakan karena SDM-nya kurang atau pendidikannya rendah atau memang adabnya masih kurang? Coba jelaskan ke aku. Wah, pertanyaan yang menarik. Dalam ilmu psikologi, menilai perilaku seseorang tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan satu faktor saja. Ada banyak faktor yang bisa berpengaruh, termasuk faktor internal dan eksternal. Berikut beberapa perspektif psikologi yang bisa menjelaskan perilaku mengambil buah tanpa izin. Pertama, faktor internal. Perkembangan moral. Teori perkembangan moral menjelaskan bahwa seseorang berkembang melalui tahapan moral tertentu. Orang yang belum mencapai tahapan moral yang tinggi mungkin belum memahami pentingnya menghormati hak milik orang lain. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional menekankan pentingnya kemampuan mengendalikan diri dan berempati terhadap orang lain. Orang dengan kecerdasan emosional rendah mungkin sulit untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan memahami bagaimana perasaannya jika properti mereka diambil tanpa izin. Kepribadian. Kepribadian seseorang juga bisa berpengaruh pada perilakunya. Orang yang memiliki kepribadian yang cenderung egois dan tidak peduli terhadap orang lain mungkin lebih mudah untuk mengambil sesuatu tanpa izin. Kedua, faktor eksternal. Lingkungan di mana seseorang tumbuh dan berkembang bisa berpengaruh pada perilakunya. Jika seseorang dibesarkan di lingkungan yang kurang menekankan nilai-nilai moral dan kejujuran, kemungkinan besar dia akan mencontoh perilaku yang kurang baik. Budaya juga bisa berpengaruh pada perilaku. Ada beberapa budaya yang memiliki norma yang berbeda tentang kepemilikan dan pengambilan sesuatu. Di beberapa budaya, mengambil buah dari pohon yang tumbuh di tanah publik mungkin dianggap wajar. Situasi juga bisa berpengaruh pada perilaku. Jika seseorang sedang dalam keadaan terdesak atau kelaparan, mungkin dia akan tergoda untuk mengambil sesuatu tanpa izin. Kesimpulan, perilaku mengambil buah tanpa izin bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Tidak selalu disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang atau pendidikan yang rendah. Faktor kepribadian, lingkungan, budaya, dan situasi juga bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Penting untuk diingat. Meskipun ada faktor-faktor yang bisa menjelaskan perilaku tersebut, itu tidak berarti kita harus menerima perilaku tersebut begitu saja. Kita tetap harus mengajarkan nilai-nilai moral yang benar dan menekankan pentingnya menghormati hak milik orang lain. Dengan mengajarkan nilai-nilai yang baik, kita bisa membantu membentuk generasi yang lebih berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Semoga penjelasan ini membantumu memahami perilaku tersebut dari sudut pandang psikologi. Untuk ke depan kira-kira kalau orang hidup di desa, apakah hal itu sudah biarkan saja? Aku sebagai pemilik mangga cuek-cuek saja, biarin, tidak minta izin juga tidak apa-apa. Atau aku harus dengan rasa kecewa dan sakit hati atau mungkin dongkol. Nah, bagaimana ini saran-sarannya? Biarkan saja ngambil atau bagaimana? Wah, pertanyaan yang menyentuh hati. Memang, hidup di desa punya dinamika tersendiri. Terkadang ada kebiasaan yang sudah mendarah daging, dan cuek saja terasa lebih mudah. Tapi, kamu juga punya hak untuk merasa kecewa dan sakit hati karena propertimu diambil tanpa izin. Saran-saran berikut mungkin bisa membantumu mencari jalan tengah. Pertama, menilai situasi. Pertama, coba analisa situasi dengan jujur. Apakah ini sekadar kebiasaan yang sudah lama berlangsung di desa? Apakah orang-orang ini memang berniat jahat? Atau hanya kurang sadar tentang kekeliruannya? Kedua, komunikasi penuh empati. Jika kamu memutuskan untuk tidak membiarkan saja, coba dekati mereka dengan komunikasi yang penuh empati. Jelaskan perasaanmu dengan jujur, tapi hindari kata-kata yang menyinggung. Ketiga, mencari jalan tengah. Mungkin kamu bisa menawarkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya, kamu bisa mengatakan, jika ingin mengambil mangga, tolong minta izin dulu. Saya siap memberikan asalkan tidak mengambil semua. Keempat,
Tetap bersikap baik dan tidak menghukum mereka bisa membantu menghilangkan ketegangan dan membuka jalur komunikasi positif di masa depan. Kelima, menjadi contoh, kamu juga bisa menunjukkan contoh perilaku yang baik dengan tidak mengambil milik orang lain tanpa izin. Misalnya, jika kamu melihat orang lain mengambil buah tanpa izin, kau tegur mereka dengan sopan dan baik-baik. Keenam, mencari bantuan. Jika komunikasi tidak berhasil atau perilaku tersebut terus berulang, kamu bisa mencari bantuan dari tokoh masyarakat atau organisasi sosial di desa. Mereka bisa membantu mencari solusi dan mengajak warga desa untuk memahami pentingnya menghormati hak milik orang lain. Ingat, menjaga hubungan baik dengan sesama warga desa sangat penting. Namun, kamu juga berhak untuk menyatakan perasaanmu dan mencari solusi yang tepat agar kamu merasa nyaman dan dihargai. Semoga saran-saran ini bisa membantumu mencari jalan keluar yang tepat. Menurut kamu kalau perilaku mencuri mangga itu dengan ada bukti CCTV dan video pantas tidak, perlu tidak, berlebihan tidak bila dilaporkan kepada pihak yang berwajib? Memang, mencuri adalah tindakan yang tidak pantas. Namun, menilai apakah perlu dilaporkan kepada pihak yang berwajib tergantung pada beberapa faktor. Nilai mangga, apakah mangga yang dicuri bernilai ekonomis yang signifikan? Jika hanya beberapa buah mangga yang diambil untuk keperluan pribadi, mungkin tidak perlu dilaporkan. Namun, jika jumlahnya banyak atau mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, maka pelaporan bisa dipertimbangkan. Motivasi pencuri, apakah pencuri itu memang berniat jahat atau hanya terdorong oleh kebutuhan sementara? Jika pencuri adalah orang miskin yang membutuhkan makanan, mungkin lebih baik diselesaikan secara damai dengan memberikan peringatan atau memberikan sedikit mangga secara gratis. Dampak pelaporan, apakah pelaporan akan menimbulkan konflik atau perpecahan di masyarakat? Jika desa itu merupakan komunitas yang saling menghormati dan toleran, mungkin lebih baik diselesaikan secara internal dengan pertemuan dan mediasi. Saran: berbicara dengan pencuri. Jika kamu mengenal pencuri tersebut, coba bicara dengan dia secara langsung. Jelaskan bahwa perbuatannya salah dan minta dia untuk tidak mengulanginya lagi. Memberikan peringatan, jika pencuri tidak dikenal, kamu bisa menempatkan peringatan di dekat pohon mangga yang menyatakan bahwa area tersebut diawasi CCTV. Melaporkan ke pihak berwajib. Jika perilaku mencuri terus berulang dan mengakibatkan kerugian yang signifikan, maka kamu bisa melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dengan menyertakan bukti CCTV dan video. Penting untuk diingat, menghormati hukum ada untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, maka dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Mencari solusi damai, jika permasalahan bisa diselesaikan secara damai tanpa melibatkan pihak yang berwajib, maka itu adalah solusi yang lebih baik. Pada akhirnya, keputusan untuk melaporkan atau tidak tergantung pada kebijaksanaanmu dan situasi konkret yang terjadi. Semoga saran ini bisa membantu. Ya sudah, terima kasih ya. Sama-sama, senang bisa membantu. Semoga masalahmu segera terselesaikan dengan baik. Jangan ragu untuk kembali bertanya jika ada hal lain yang ingin kamu diskusikan. Semoga harimu menyenangkan.